Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Alhamdulillah, sampai detik ini kita belum terputus dari nikmatnya dan dari rahmatnya yang agung. Sholawat ma'asalam, salam sejahtera semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema tentang keutamaan bulan Muharram. Keutamaan bulan Muharram. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, saat ini kita sudah memasuki tahun 1443 Hijriah dalam hitungan tahun Hijriah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, artinya kalau kita rentang ke belakang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ini sudah terjadi di 14 abad yang lalu. Persisnya adalah 1443 tahun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebelum saya menyampaikan tentang keutamaan bulan Muharram, ada baiknya saya ingin menyampaikan sekilas pintas, selayang pandang tentang tahun Hijriah dan tahun Masehi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kalau tahun Masehi yang saat ini kita jalani, yang merupakan perhitungan ataupun kalender seluruh dunia, yaitu tahun 2021 Masehi, yang ini tentunya tahun Masehi didasarkan kepada peredaran bumi terhadap matahari. Sedangkan tahun Hijriah yaitu didasarkan kepada pergerakan bulan ya. Oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tahun Hijriah ini sebenarnya secara historis sejarahnya adalah dimulai dari tahun 628 Masehi, yaitu 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tahun 622 Masehi, lalu 6 tahun kemudian, yaitu pada masa Khalifah Umar ibn Khattab, maka dijadikan mulai perhitungan tahun Hijriah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perhitungan tahun Masehi didasarkan kepada peredaran bumi mengelilingi matahari, sedangkan tahun Hijriah ini berdasarkan peredaran bulan. Ada selisih perhitungan dalam satu tahun antara tahun Masehi dan tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi dalam satu tahun itu ada 365 hari yang kemudian digenapkan menjadi 366 hari. Sedangkan tahun Hijriah yaitu 355 hari yang kemudian digenapkan ada 356 hari. Oleh karena itu ada setiap tahun
Antara Masehi dan Hijriah ada selisih waktu 10 sampai 11 hari. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, yang selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan bahwa mengapa Muharram begitu sangat mulia, begitu sangat agung, begitu utama di dalam perhitungan tahun Hijriah. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya bulan Muharram merupakan salah satu arba'atu hurum, salah satu dari 4 bulan yang diharamkan atau 4 bulan yang sangat dihormati. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum dzalikad dinul qayyim. Di bilangan tahun pada sisi Allah itu ada 12 bulan yang tercatat dalam kitab Allah, ada 12 bulan, dan ini adalah yauma khalaqas samawati wal ardh, hari diciptakannya langit dan bumi. Dan itu yang disebut dengan arba'atu hurum, 4 bulan itu adalah bulan Zulqaidah, lalu secara berturut-turut bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ini ada hal yang menarik bahwasanya dalam perhitungan tahun Hijriah, bulan pertama itu dimulai dari bulan haram, bulan mulia, Muharram, ya. Kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ini juga tentang ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Ini juga diperkuat, diperjelas juga di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Az-zamanu qad istadara kahayati yauma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha arba'atu hurum. Salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharramun wa Rajabun mudharal ladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, jadi dari arba'atu hurum, bulan yang diharamkan itu ada Zulqaidah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mengapa bulan Muharram adalah bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang sangat dihormati dalam pandangan Islam? Menurut kajian para ulama, bahwasanya di bulan Muharram ini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa kemenangan para nabi, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada bulan Muharram. Seorang ulama misalnya Abu Lais As-Samarqandi, kalau saat ini mungkin warga kenegaraannya adalah Uzbekistan, ya. Ada seorang ulama yang bernama Abu Lais As-Samarqandi yang hidup sekitar tahun 373 Hijriah. Dalam satu kitabnya yaitu Tanbihul Ghafilin, ini disebutkan bahwa ada beberapa keutamaan-keutamaan yang terjadi pada bulan Muharram, yaitu persisnya pada tanggal 10 Muharram. Yang pertama, pada tanggal 10 Muharram ini Nabi Adam alaihissalam ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
setelah ia memakan buah terlarang, buah khuldi, kemudian dikeluarkan dari surga. Kemudian suatu ketika Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, dan ini tobatnya terjadi pada bulan Muharram. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu peristiwa lain yang kedua dicatat bahwa Nabi Nuh alaihissalam, pada zaman Nabi Nuh tentu kita tahu ada satu peristiwa banjir besar, satu bah ya, kemudian yang menenggelamkan seluruh umat manusia kecuali hanya orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh dalam perjalanan yang begitu lama, kurang lebih 150 hari atau 5 bulan lamanya. Nabi Nuh alaihissalam mendarat di Bukit Judi. Bukit Judi itu dicatat dalam catatan sejarah, itu ada di Gunung Ararat, negara Turki. Nah, pada saat mendarat setelah melakukan sebuah perlayaran yang begitu panjang selama 150 hari, maka mendarat di Bukit Judi itu pada tanggal 10 Muharram. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam catatan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan bahwa terjadi satu fitnah besar. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrus, yang pada saat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 bulan Muharram. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu Nabi Yakub alaihissalam adalah ayahanda tercinta ataupun orang tua dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam disembuhkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa Nabi Yakub matanya menjadi buta? Ini akibat Nabi Yakub menangis setiap hari karena meratapi kesedihannya, perpisahannya dengan anaknya tercinta bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Yang saat itu kemudian Nabi Yusuf sudah menjadi seorang raja di Mesir, lalu dengan mengirimkan baju gamisnya, baju milik Nabi Yusuf alaihissalam, lalu disentuhkan ke bagian wajahnya, ke bagian mukanya, ke bagian matanya atas izin Allah, maka Allah sembuhkan Nabi Yakub dari kebutaan, dan ini terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu berikutnya adalah peristiwa yang sangat penting dan bersejarah di bulan Muharram, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang tidak lain adalah putra tercinta dari Nabi Yakub alaihissalam. Dalam perjalanannya tentunya begitu banyak ujian-ujian yang saat itu dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ia dipenjara oleh sebuah raja Mesir, ya, yang karena fitnah yang besar, yaitu fitnah yang di atas tuduhan terhadap Zulaiha, yang kemudian dimasukkan ke dalam penjara dan kemudian dia dinobatkan menjadi seorang raja. Ini terjadi pada bulan Muharram. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu berikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah dari kepungan Fir'aun yang pada saat itu melewati sebuah laut, kemudian terbelah dengan tongkat Musa atas izin Allah di Laut Merah. Kemudian Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel pada tanggal 10 bulan Muharram, dan kemudian pada saat itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian peristiwa lain yang terjadi pada bulan Muharram adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah karena Nabi Yunus yaitu dilemparkan ke dalam laut lalu dimakan oleh ikan paus, yang kemudian diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dimuntahkan, dikeluarkan dari ikan paus, yaitu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu peristiwa lain atau yang sangat bersejarah ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam.
Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Allah berikan sebuah istana, kerajaan, dan bisa menaklukkan Ratu Bilqis. Ini juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu ada satu peristiwa yang sangat memilukan yang terjadi pada bulan Muharram, yaitu yang kita kenal dengan peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala yang kemudian menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain Husain bin Ali bin Abi Thalib ini adalah cucu tercinta dari Rasulullah Muhammad SAW. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bulan Muharram begitu mulia? Nah, itu diantaranya ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kajian para ulama yang terjadi pada bulan Muharram, yaitu yang tercatat pada tanggal 10 bulan Muharram. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu berikutnya, amalan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan pada bulan Muharram? Ini juga banyak kajian-kajian para ulama, diantaranya yaitu Syekh Abdullah Hamid di dalam satu kitab yang bernama Kanjun Najah was Surur fi Adiyati Tabrahus Sudur. Itu Syekh Abdullah Hamid memberikan sebuah keterangan, penjelasan ada 12 amalan yang bisa dilakukan ketika di bulan suci atau di bulan Muharram. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, saya hanya mengambil 3 poin saja. Ada 3 amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Yang pertama, tentu saja karena ini adalah bulan yang sangat dihormati, bulan yang sangat diharamkan untuk melakukan sebuah kemaksiatan, peperangan dan sebagainya, maka pada bulan Muharram ini adalah bulan kembali kepada Allah. Back to Allah, kembali kepada Allah dengan kita melakukan sebuah muhasabah, perenungan diri, kemudian juga berzikir, kemudian juga bermunajat ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir bulan sebelum datangnya bulan Muharram, yaitu di bulan Dzulhijjah, di sore hari kita dianjurkan untuk melakukan sebuah doa akhir tahun. Lalu kemudian setelah memasuki di tanggal 1 Muharram, di malam harinya kita diperintahkan, dianjurkan untuk berdoa, yaitu adalah doa awal tahun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu selain kita muhasabah, mendekatkan diri, berdoa kepada Allah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua adalah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Muharram. Kata Nabi, Abdulus Siyam ba'da Ramadan syahrullahu syahrul Muharram. Wa Abdulus salat ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan, yaitu adalah puasa di syahrul Muharram, puasa pada bulan Muharram. Kemudian sebaik-baik seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu, yaitu adalah sholat malam, sholat lail. Nah, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita diperintahkan, dianjurkan, disunatkan untuk melaksanakan ibadah puasa Muharram. Ini pernah terjadi ketika di tahun kedua setelah hijrah. Tahun kedua setelah hijrah, tentu saja Nabi sudah di Madinah. Ini dikatakan ada dalam satu hadis, di hadis Bukhari. Lamma qadimal Madinata wajadahum yasumuna yawman, yakni Asyura. Faqalu hadza yawmun 'adzim wa huwa yawmun najjallahu bihi Musa wa aghraqa ala fir'auna. Fasama Musa syakra lillah, ana aula bi Musa minhum fasamuhu wa amra bisyamihi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, artinya dari hadis ini adalah ketika Nabi ada di Madinah di tahun kedua Hijriah, itu ada orang-orang Yahudi pada saat itu sedang melaksanakan suatu kegiatan, yaitu melaksanakan ibadah sunnah.
Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, ini ada kejadian apa, ada peristiwa apa ini, kegiatan apa ini? Lalu mereka katakan, ini adalah yakni Asyura, puasa di 10 Muharram. Nah, karena mereka meyakini bahwasanya seperti yang saya sampaikan tadi, di 10 Muharram ini adalah diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari kepungan Fir'aun. Nah, kemudian ini pasoma Musa pada saat di 10 Muharram itu sebagai syakrolillah, kemudian sebagai bersyukur kepada Allah. Lalu kata Nabi, ana aula bi Musa, saya lebih utama, lebih berhak dengan Nabi Musa, artinya dibanding dengan kalian, dengan saudara-saudara, ya. Maka pasomuhu, kemudian wa amro bisyamihi, Nabi Muhammad SAW yaitu berpuasa dan mengajak kepada para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu apakah sama ibadah puasa sunnah Muharram tanggal 10 Muharram yang dilaksanakan oleh kita umat Islam dengan umat Yahudi? Nah, kata Nabi disebutkan dalam satu hadisnya, sumu yaumu Asyura wa khalifu fihil yahuda wa sumu qablahu aw ba'dahu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, artinya apa? Berpuasalah kamu pada bulan 10 Asyura wa khalifu fihil yahuda, supaya kamu beda puasa antara kita dengan puasa orang yang Yahudi, ya. Wasumu qablahu aw ba'dahu, artinya satu hari. Kalau puasa Yahudi ada tanggal 10, kita puasa satu hari sebelum tanggal 10, atau aw ba'dahu, puasa setelah tanggal 10. Nah, oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam kaitannya ini kita yang paling populer di kalangan umat Islam puasa yaitu pada tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Nah, tanggal 10 Muharram namanya puasa Asyura. Dari kata Asyara 10. Kemudian ada puasa sebelumnya, puasa Tasu'a, Tis'un 9. Puasa pada hari ke-9 dan puasa pada hari ke-10. Inilah yang membedakan puasanya umat Islam dengan puasanya umat Yahudi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan, apa yang bisa kita lakukan ketika di bulan Muharram? Yaitu memperbanyak sedekah, memberikan rizki, berinfak dan bersedekah sebanyak-banyaknya kepada orang lain, kepada saudara-saudara terdekat atau saudara-saudara yang jauh. Dalam bentuk yang paling nyata, yaitu menyantuni anak yatim, memberikan santunan kepada yatim, sehingga disebutlah dengan santunan yatim. Bahkan saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, berkembang di kalangan umat Islam seolah-olah dikesankan, dimaknai, dibuat kesimpulan tanggal 10 Muharram dikatakan sebagai hari raya atau lebarannya anak yatim. Padahal tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran yang menjelaskan tentang 10 Muharram adalah hari lebaran anak yatim. Nah, ini tentu saja ada kaitannya dengan satu hadis yang meskipun hadis ini dikatakan adalah hadis yang lemah, tetapi tentu amalannya yang dilakukan adalah amalan yang sangat mulia. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, man masaha yadahu ala ra'si yatimi, man masaha yadahu ala ra'si yatimi yauma Asyura rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajatin. Man masaha, siapa orang yang menyeka, mengusap tangannya kepada atau atas kepala anak yatim, siapa yang mengusap kepala anak yatim yauma Asyura, pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram, maka kata hadis ini adalah rafa'allahu ta'ala, Allah akan mengangkat, ya, bikulli sya'ratin darajatin, dari setiap helai rambut itu ada 1 derajat. Makanya banyak orang melakukannya ketika memberikan santunan pada tanggal 10 Muharram, itu adalah diusap, diseka kepalanya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tentu saja ini hanya sebagai simbol, sebagai lambang saja, bahwasanya itu hanya sebagai simbol saja, sebagai lambang saja. Karena apa? Menyantuni anak yatim itu tidak harus tanggal 10.
Dan banyak orang yang tentu saja bukan hanya sekedar menyeka, tetapi juga memberikan sesuatu. Apalah artinya kita mengusap menyeka kepala anak yatim kalau seandainya kita tidak memberikan santunan, tidak memberikan makan kepada anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta, ini adalah yatim ketika dilahirkan, yatim piatu ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia begitu sayang terhadap anak-anak yatim, begitu cinta terhadap anak-anak yatim. Suatu ketika terjadi di hari raya Idul Fitri, setelah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, ia mendapati ada beberapa anak-anak yang terpisah dari kumpulan kawan-kawannya. Lalu didekati, wahai nak, ditanya oleh Rasulullah, di mana ayahmu? Kemudian anak itu tidak menjawab apa-apa, hanya berekspresikan kesedihan. Dia hanya meneteskan air mata, lalu ditanya lagi oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana ibu? Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala saja, kemudian sampai air matanya berhamburan, dan Rasulullah Muhammad SAW mengerti, memahami, anak itu adalah anak yatim piatu, dipeluknya erat-erat. Anak itu tidak ada rumah tempat berpulang, tidak ada ibu tempat mengadu, tidak ada hidangan lezat di meja makannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah nak engkau menganggap aku sebagai ayahmu, kemudian Aisyah sebagai ibu dan Fatimah sebagai kakakmu? Begitu sayangnya Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Allah memberikan sebuah tudingan kepada mereka orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim. Dengan Al-Quran menyebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yang memarahi anak yatim, yang mengkeras terhadap anak yatim, bahkan tidak menyantuni orang-orang miskin, tidak memberi makan pada orang-orang miskin. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, oleh karena itu tidak ada sebutan bahwa tanggal 10 Muharram itu adalah hari raya Lebaran anak yatim, karena kita setiap waktu harus menyantuni anak-anak yatim. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam rangka menyambut atau dalam rangka memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah. Kemudian tentu saja kita juga bisa memaknai hijrah ini bukan hanya hijrah. Kalau pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW hijrah dari satu tempat, dari Mekah ke Madinah, ya. Tetapi saat ini tentu saja hijrah bisa kita maknai adalah kita maknai pindah dari satu keadaan yang belum baik menjadi baik, yaitu perubahan dari sesuatu yang tadinya buruk menjadi baik, sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan harapan kita di tahun 1443 Hijriah kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan walafiat, sehat walafiat untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah juga untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.